Saat menggelar belusukan ke Kampung Bayam, Jakarta Utara, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil tampil di hadapan warga pendukungnya dengan berkaos jersey Persija Jakarta. RK mengaku memakai kaos tim sepak bola kesayangan warga Jakarta sebagai jawaban tantangan dari The Jackmania. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil terlihat mengenakan jersey tim sepak bola kesayangan warga Jakarta, Persija, saat berkunjung ke Kampung Bayam, Jakarta Utara, Kamis pagi 21 November 2024. Pada kesempatan belusukan tersebut, RK terlihat memakai rompi berwarna putih, bertuliskan Rido dan berlogo Tugu Monas. Namun di baliknya terlihat kaos berwarna merah yang tidak lain adalah jersey milik Persija Jakarta. Ridwan Kamil mengaku kali ini memakai jersey Persija sebagai jawaban atas tantangan Ketua Umum The Jackmania, organisasi supporter Persija Jakarta, Diki Sumarno, yang sempat meminta RK memakai kaos Persija saat mengunjungi warga Jakarta pada masa kampanye ini. Sebelumnya, Ketua The Jackmania, Diki Sumarno, mengaku pernah bertemu dengan Ridwan Kamil pada bulan Agustus 2024 lalu sebelum RK mendaftarkan diri untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Pada pertemuan tersebut, Diki bahkan sempat menantang RK untuk memakai jersey Persija Jakarta sebagai bukti kecintaan RK terhadap tim sepak bola kesayangan warga Jakarta tersebut. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil juga mengaku telah bertemu dengan Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca. Namun RK memilih bertemu secara tertutup karena menilai suasananya belum kondusif. Seperti diketahui, sebelum berkontestasi di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil pernah bertugas sebagai Gubernur Jawa Barat yang juga ikut mendukung tim sepak bola kesayangan warga Jawa Barat, Persib Bandung. Hingga kini antara Persija Jakarta dan Persib Bandung diketahui selalu berkompetisi ketat di liga-liga utama Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Elektabilitas pasangan Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano berada di puncak dengan 42%. Hal ini tercermin dalam survei terbaru indikator politik terbaru. Survei yang dilakukan sejak 30 Oktober hingga 8 November mencuatkan hasil yang mengejutkan. Pasangan Gubernur Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono tersalip paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Indikator politik membagi respondennya dalam dua kategori survei, yakni survei tatap muka dan telepon. Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh 39,2, pasangan Darmakun memperoleh 5,1, dan yang mengejutkan, pasangan Pramono Rano berhasil memuncaki survei elektabilitas dengan persentase 42,9. Hasil yang sama juga tercermin dalam survei metode telepon di mana pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh 40,5%, pasangan Darmakun memperoleh 4,8%, dan pasangan Pramono Rano dengan 42,1%. Lima hari jelang pencoblosan, elektabilitas Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyalip lawannya Ridwan Kamil. Apa saja faktor pendongkraknya? Untuk membahasnya sudah bergabung peneliti Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim. Mas Kennedy, selamat sore. Sore, Egan. Mas Kennedy, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Mas Kennedy, apa yang kemudian menyebabkan elektabilitas Pramono dan Rano ini bisa menyalip Ridwan Kamil Suswono? Ya, tentu ada lebih dari satu faktor ya ketika kita bicara terkait dengan elektabilitas paslon yang bersaing di pilkada. Salah satu faktor yakni tingkat popularitas tentu saja yang dipengaruhi oleh faktor kampanye dan sosialisasi masing-masing calon gitu. Kedua tentu saja faktor endorsement seperti kita ketahui di 1 minggu belakangan ini ramai untuk konteks pilkada Jakarta, pilkada DKI. Ini faktor endorsement dari tokoh-tokoh level nasional seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo yang menyatakan dukungannya untuk Ridwan Kamil, kemudian faktor tokoh seperti Anies Baswedan yang di dalam seminggu terakhir ini gencar berkampanye bersama dengan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Tentu ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas seperti yang kita lihat terekam di hasil survei terakhir kami gitu. Mas Kennedy, apakah ini artinya bahwa endorsement dari Anies Baswedan
dengan pendukungnya anak Abah itu lebih signifikan pengaruhnya terhadap Pramono Rano dibandingkan dengan endorsement dari Jokowi? Ini belum konklusif ya hasilnya karena survei telepon kami dilakukan itu pada tanggal 15 sampai 21 November, sedangkan survei tatap muka itu di 30 Oktober sampai 8 November. Kalau kita lihat dinamika elektoral di Jakarta selama 3 minggu terakhir ini memang tidak mengalami perubahan yang signifikan ya, atau pergerakannya masih di rentang margin of error gitu. Jika dibandingkan dengan survei tatap muka dengan survei telepon yang lebih baru itu pergerakan elektabilitas RK Suswono itu hanya naik sekitar 1,3%, sedangkan untuk Pak Pramono dan Rano Karno itu dari 42,9 ke 42,1 atau turun hanya 0,8%. Jadi bisa disimpulkan bahwa pergerakan selama 3 minggu terakhir ini memang tidak mengalami perubahan berarti gitu dinamikanya. Tapi ini tentu saja angka elektabilitas secara global kalau kita lihat. Tentu saja di dalam angka elektabilitas itu ada dinamika, ada voter yang keluar, ada voter yang masuk karena faktor endorsement dari Pak Jokowi dan juga Pak Anies belakangan ini gitu ya. Jadi secara global itu memang tidak terlihat ada perubahan berarti dalam 3 minggu terakhir, tapi jika kita teliti lebih dalam, tentu faktor endorsement itu juga berpengaruh karena ada voter yang mungkin ketika Pak Jokowi mendukung, ada yang masuk, ada yang keluar. Begitu juga dengan ketika Pak Anies menyatakan dukungan ke Pak Pramono, ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi netnya itu masih dalam rentang margin of error pergerakan dinamika elektabilitas tersebut gitu. Pak Pramono memang masih unggul sekitar 1,6% di survei telepon kami yang rampung 21 November atau baru kemarin ya. Jadi ini memang masih sangat ketat persaingan elektabilitas dua paslon ini sehingga belum dapat disimpulkan apakah pemilihan akan berlangsung 1 putaran dan 2 putaran, peluangnya masih sama-sama ada. Karena ini sangat tergantung dengan pemilih yang belum menentukan pilihannya atau merahasiakan jawabannya itu masih di angka sekitar 12,6% gitu. Jadi ini akan sangat menentukan sisa waktu 5 hari menjelang pilkada di DKI ini. Ya, Mas Kadidi, kenapa kemudian hanya dengan satu parpol pengusung tapi elektabilitas Pramono dan Bang Dul ini bisa terus melesat? Ya, kalau kita teliti dari kita kan punya pertanyaan terkait dengan efek sosialisasi ya. Siapa paslon yang lebih banyak ditemui secara tatap muka, siapa yang lebih banyak Anda baca beritanya di portal berita online ataupun di medsos. Memang kita melihat keunggulan Pak Pramono ini ada di kampanye tatap muka karena itu unggul secara signifikan dari pasangan Ridwan Kamil, atau bahasa simpelnya itu Mas Pram ini lebih rajin turun ya, menemui pemilih langsung gitu, dan itu punya efek. Meskipun popularitas Mas Pramono ini kan masih di 66%, masih ada gap cukup jauh dari popularitas Ridwan Kamil di 96%, tapi Mas Pram ini terbantu oleh efek dari wakil gubernurnya, Rano Karno atau Sidul, karena efek dari Bang Dul ini bisa mengangkat popularitas dari paslon Pramono dan Rano Karno ini sendiri gitu. Jadi memang kegiatan sosialisasi, kemudian juga efek dari kampanye di medsos itu juga sangat berpengaruh di konteks pilkada Jakarta gitu. Oke, baik. Mas Kennedy Muslim, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.